Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Dr. Esmira Mandasari Saragi, SMH, dengan materi perkuliahan Hukum Tata Negara, ya, Hukum Administrasi Negara, ya. Ini pertemuan kita yang bahan materinya silakan dibuka yang ketiga, ya. Oke, Bapak Ibu, kita membahas mengenai kekuasaan negara. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, Bapak Ibu seperti biasa tolong like dan subscribe untuk YouTube saya, ya, dan absensi di kolom komentarnya, nanti link video akan saya kirimkan di grup dengan menyebutkan NPM dan nama lengkap. Jadi jangka waktunya 3 hari ya Bapak Ibu, ya, mulai dari hari ini. Oke, kekuasaan negara. Ada yang namanya trias politika. Ini populer sekali Bapak Ibu, ya. Waktu SMP kita mempelajari ini, ya. Jadi dalam teori ini ada dua tokoh yang terkenal. Yang pertama adalah John Locke, ya. Abad ke-17 membagi kekuasaan negara dalam 3 bagian yang masing-masing berdiri sendiri dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan tersendiri pula. Yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan yang membuat peraturan atau undang-undang. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada namanya kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan luar negeri. Ya, ini menurut John Locke. Nah, kita lihat yang kedua nih. Dari tokoh yang kedua, yaitu sudah populer juga, namanya Montesquieu. Ya, beliau membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian yang masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan negara. Yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat atau untuk membuat peraturan. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan, ya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili, mempertahankan peraturan, ya. Ini dua tokoh yang populer terkait dengan trias politika, ya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai konsepsi trias politika di Indonesia, ya. Jadi konsepsi pemisahan kekuasaan atau trias politika tersebut secara normatif, ya, dalam bingkai konstitusi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konstitusional, ya. Kemudian lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuasaan serta kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi ada kekuasaan, ya, serta kewenangan. Kemudian pemisahan kekuasaan atau separation of power, ya, menghendaki penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilaksanakan oleh satu orang yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, ya. Ini kalau namanya udah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan, ya, ini ujung-ujungnya Bapak Ibu akan ngarah ke tindak pidana korupsi. Ya, ini disertasi saya tentang tindak pidana korupsi, tentang penyelenggara negara, ya. Jadi kalau udah ada namanya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, ini saya teringat dengan disertasi saya, ya. Oke, selanjutnya kita membahas yang ketiga. Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ini jawabannya bukan baik-baik saja hubungannya. Yang pertama, ya Bapak Ibu, terdapat perbedaan yuridis prinsipil, ya, antara Han dan HTN. Ya, ini pakarnya Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Logeman, ya. Kedua, tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dan HTN, ya. Misalnya ini pakarnya atau tokoh-tokohnya ini Krenberg, Prince, dan Prajudi Atmosudirjo, ya. Perbedaan yang ada hanya pada titik berat atau fokus pembahasan, ya. HTN fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, ya. Sedangkan Han ini fokusnya
merupakan bagian khusus dari HTN. Ya, jadi ini beda. HAN merupakan bagian khusus dari HTN, sementara HTN ini fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara secara keseluruhan. Jadi berarti HTN ini lebih luas ya, sebagai keseluruhan katanya. Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, perbedaan HTN dan HAN hanya terletak pada titik berat dalam pembahasan ya. Di dalam mempelajari HTN, fokus perhatian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan. Jadi sedangkan di dalam HAN, fokus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada administrasi negara. Ya, bedanya seperti ini. Jadi ada perbedaan secara yuridis prinsipil, kemudian ada perbedaan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ya. Jadi Bapak Ibu boleh nih pilih yang mana, sepakat dengan yang mana, tapi pada intinya kedua-duanya benar, mereka benar ya. Jadi kalau hukum tata negara ya, dia merupakan hukum rangka dasar katanya dari negara sebagai keseluruhan. Jadi semua, dia bahas semuanya. Kalau HAN itu fokusnya merupakan bagian khusus dari HTN. Jadi bagian khusus dari hukum tata negara. Berbeda juga dengan pendapat dari Prajudi Atmosudirjo tadi. Jadi kalau HTN itu fokusnya kepada konstitusi katanya ya. Kalau HAN ini fokusnya kepada titik berat ya, secara khas pada administrasi negara gitu. Ya, jadi hubungannya sangat erat ya. Walaupun tidak seperti hubungan kriminologi dan viktimologi ya. Ada yang mengatakan dua sisi mata uang berbeda, tapi kalau untuk HAN dan administrasi negara ya seperti yang saya sampaikan di bahan materi saya bahwa fokusnya berbeda-beda. Oke, yang satu tata negara, yang satu tentang administrasinya. Jadi menata, yang satu lagi tentang administrasinya, bagaimana supaya hukum terkait pemerintahan ini administrasinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, bagaimana pengaturan tata kelolanya gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga kita semua sukses, selalu sehat dan bahagia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.